Assalamualaikum semuanya. Bab 101-102. Tiba-tiba istriku cuek. Ngapain sih, papi poluk-poluk mami? Pengap sang suami yang terus saja memeluknya dengan menampilkan wajah yang menyedihkan dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Saat ini pasangan suami istri itu sudah dalam perjalanan pulang menuju kediaman mereka. Feli terus saja menolak untuk pulang bersama Dewa, meskipun pria itu sudah memaksanya. Akhirnya Dewa memilih mengalah dengan ikut pulang bersama supir yang biasanya mengantar jemput Feli. Daripada pulang sendirian rasanya ia tidak memiliki semangat. Setelah terbangun dari tidurnya Feli terus saja diam, meskipun Dewa sudah menjelaskan semua dan berkali-kali meminta maaf. Namun, entah mengapa Feli rasanya enggan sekali menanggapinya, dan entah mengapa rasanya ia begitu jengkel dengan suaminya itu, ia sendiri juga tidak mengerti dengan perasaannya itu. Pikirannya masih gamang siapa yang harus Feli percaya antara Jenika atau Dewa. Pokoknya ini semua karena otak Feli sudah terkontaminasi dengan perselingkuhan Pak Subroto dan Susan, sehingga membuat Feli masih meragukan suaminya. Apalagi dengan tidak adanya bukti yang membuktikan Dewa dan Jenika tidak melakukan apa-apa di dalam ruangan Dewa. Dewa sendiri perasaannya sudah campur aduk, antara ingin marah lantaran Feli terus saja mengabaikannya, padahal ia sudah menjelaskan sejelas-jelasnya jika omongan Jenika adalah kebohongan semua, namun Feli tetap diam tidak menanggapi penjelasannya itu. Dan juga rasanya ingin menangis saja, pria dengan perasaan yang sensitif itu berpikir istrinya itu sudah tidak sayang lagi padanya, oleh sebab itu Dewa terus saja menempel pada istrinya itu, meskipun sang istri berusaha menghindar. Salah Dewa sendiri yang tidak menunjukkan bukti yang konkret. Wanita yang sudah marah cenderung tidak mudah percaya hanya dengan kata-kata saja. Apalagi dengan mata kepalanya sendiri Feli melihat Jenika keluar dari ruangan Dewa. Kenapa Mami berubah begini? Mami udah nggak sayang sama Papi lagi, iya. Papi kan udah ngejelasin semua tentang kebohongan wanita itu, tanya Dewa yang sedikit kesal dengan sikap istrinya yang sedari tadi ketus dan tidak ingin dekat-dekat dengannya. Tangan di dada dan membuang pandangannya ke arah luar jendela. Keluarlah ciri khas wanita yang suka sekali memberi jawaban ambigu dan sulit dimengerti oleh para pria. Tuh kan. Memangnya salah Papi apa lagi? Kenapa Mami terus-menerus marah seperti ini? Jelasin dong, jangan buat Papi sedih seperti ini. Tanya Dewa lagi dengan mata yang berkaca-kaca dan B1 birnya yang melengkung ke bawah. Lah sama sekali tidak mengerti dengan semua ini. Rasanya dadanya begitu sesak, sehingga sulit untuk sekedar bernafas ketika memikirkan sang mami tercintanya itu sudah tidak sayang lagi padanya. Rupanya pikiran Dewa sudah berkelana jauh, memikirkan hal yang tidak-tidak, seperti yang pria itu lakukan setiap malamnya. Mami bilang kan pikir aja sendiri, jadi Papi pikir aja sendiri. Nggak usah nanya-nanya sama aku, intonasi ketus, memandang Dewa dengan ekspresi galaknya. Kalau sudah seperti ini, Dewa menjadi mati kutu. Keadaan saat ini seperti dejavu. Bedanya jika dulu Dewa lah yang bersikap galak dan arogan, sementara Feli menjadi manusia paling menyedihkan yang selalu dimarahin dan diketusin oleh Dewa. Maka sekarang Feli lah yang bersikap ketus dan Dewa yang terlihat menyedihkan. Sungguh roda memang berputar. Fix, Mami udah nggak sayang sama Papi. Padahal Papi tadi udah bicara jujur, tapi Mami diam saja saat Papi udah ngejelasin semuanya. Itu semua pasti karena Mami memang udah nggak sayang dan nggak peduli lagi sama Papi, kan? Sopir yang berada di depan rasanya ingin tertawa saja mendengar perdebatan sepasang suami istri yang menurutnya sangat lucu itu. Nggak usah berasumsi yang tidak-tidak.
Entar nangis, Mami juga yang disalahin. Feli sering merasa jengkel dengan suaminya, yang tiba-tiba overthinking lalu menangis dan Feli lah yang menjadi tersangka, padahal Feli tidak berbuat apa-apa. Memang otak sang suamilah yang sering overthinking dan berlebihan. Pernah ada kejadian suaminya itu tiba-tiba menangis dan menuduhnya tidak cinta lagi padanya. Itu semua membuat Feli merasa bingung dan frustasi dengan tuduhan suaminya yang tidak berdasar. Setelah Feli telusuri dari akar, batang hingga daun, ternyata suaminya itu bermimpi jika dirinya lebih memilih sang idol Korea dibanding dirinya. Sungguh di luar Nurul sekali dan Feli tidak habis fikri dengan tingkah suaminya itu. Bisa jadikan papi bohongin Mami. Mami cuma takut, papi seperti Pak Subroto itu. Apalagi papi dulu begitu mencintai Jenika. Meskipun sekarang papi sudah bilang cinta dan menerima Mami, tetap saja hati tidak ada yang tahu. Ujar Feli dalam hati. Siapapun pasti akan berpikir seperti Feli jika mendapati mantan kekasih sang suami bertemu dengan sang suami. Apalagi ini adalah mantan terindah dan satu-satunya. Bahkan sampai membuat sang suami gamon dan tidak ingin menikah untuk selamanya, andai tidak dijodohkan dengannya. Itu pun harus melalui perjuangan yang penuh dengan kesakitan dan air mata untuk mencapai di titik sekarang. Maka dari itu Mami jangan cuekin papi kayak gini, papi nggak bisa diginiin. Ujarnya dengan memeluk kembali tubuh sang istri. Namun, Feli masih saja tidak menganggapinya. Dan hal itu sukses membuat Dewa menangis pedih dalam diam, tanpa diketahui oleh sang Mami tercinta. Bab 102. Setelah tiba di depan rumah, Feli langsung keluar dari dalam mobil dan tanpa menunggu suaminya. Bahkan ia langsung masuk ke dalam rumah, mengabaikan teriakan sang suami yang meminta menunggunya. Tergesa-gesa keluar dari mobil dan menyusul istrinya itu. Feli terlihat berlari-lari kecil saat mendapati Dewi yang tengah berjalan menaiki tangga dengan tangan yang membawa segelas air putih. Rupanya Dewi baru saja dari dapur untuk mengambil segelas air putih. Setelah pergi ke kantor untuk meminta maaf pada Bima dan sempat bergulat dengan Jenika tadi, perempuan itu cepat-cepat untuk kembali ke rumah, takut Dewa mengetahui ia berkeliaran setelah pulang dari kampus, mengingat ia masih dalam masa hukuman. "Dewi, kamu mau kemana?" tanya Feli dengan memeluk lengan Dewi seraya mengikuti langkah Dewi menaiki tangga. "Mau ke kamar lah," jawab Dewi menatap bingung kakak iparnya yang tampak sedikit aneh. "Boleh aku ikut ke kamarmu?" pinta Feli dengan tersenyum semanis mungkin. "Ke kamarku? Ngapain?" "Bukannya tidak boleh?" Hanya saja Dewi sedikit bingung. Biasanya kakak iparnya itu akan terus ditempeli oleh kakaknya dan berakhir keduanya tidak kunjung keluar-keluar dari kamar. Entah apa yang membuat suami istri itu betah di dalam kamar. Belum sempat menjawab Feli dibuat kalang kabut ketika mendengar teriakan dari arah pintu. Siapa lagi kalau bukan suaminya? Dengan panik Feli menarik lengan Dewi untuk melangkah lebih cepat menuju kamar perempuan itu. Dewi yang masih bingung dengan tingkah kakak iparnya itu hanya menurut saja. "Kak Fel, itu Kak Dewa manggil loh," ujar Dewi yang mengira Feli tidak mendengar panggilan dari Dewa. "Biarin saja. Udah cepat kunci pintunya," titah Feli setelah keduanya masuk ke dalam kamar milik Dewi. Dewi lagi-lagi hanya bisa menurut dan langsung mengunci pintu kamarnya. "Kenapa? Lagi berantem sama Kak Dewa?" tanya Dewi, seraya mengikuti Feli duduk di atas ranjangnya. Setelah sebelumnya meletakkan segelas air putih yang ia bawa di atas nakas. Feli menghela nafasnya sejenak, ia sendiri juga bingung kenapa bisa sekesal itu pada suaminya.
La sebenarnya sudah tidak marah dan percaya kepada suaminya, tetapi entah mengapa ia menjadi kesal kembali jika menatap wajah suaminya. Apa ini bisa juga disebut ngidam? Tapi mana ada ngidam yang seperti itu, pikirnya. Enggak juga sih. Tapi aku lagi kesel aja sama Mas Dewa. Jawab Feli dengan cemberut. Kenapa? Tanya Dewi lagi yang masih kepo dengan kedua pasutri aneh itu. Feli pun dengan tidak ragu menceritakan kejadian yang terjadi di kantor tentang kedatangan Jenika yang mendadak membuat Feli kesal kepada suaminya, kecuali tentang dia yang memergoki kejadian mesum di pantry. Meskipun suaminya itu sudah menjelaskan sejelas-jelasnya, namun ia juga ingin bukti. Mungkin jika ia sudah melihat bukti ia akan menjadi lebih percaya dan tenang hatinya. Apalagi Feli sudah sedikit terprovokasi dengan ucapan Jenika. Ya ampun, Kak Feli. Masa Kak Feli lebih percaya sama omongan Jenika daripada Papi? Dewi yang agak kesal dengan kakak iparnya itu yang meragukan kesetiaan Dewa. Aku jamin 100%, Kak Dewa nggak bakalan mungkin selingkuhin Kak Feli dengan wanita iblis itu. Kak Feli seharusnya percaya dong sama Kak Dewa. Lanjutnya lagi dengan menggebu-gebu. Feli hanya bisa menunduk mendapatkan omelan dari adik iparnya itu. Ia sendiri merasa bingung dengan sikapnya. Walaupun Dewi masih kesal dan marah kepada Dewa karena menghukumnya, namun ia tidak ingin kakaknya itu dituduh yang tidak-tidak. Ya kan kita nggak tahu di dalam hati seseorang itu seperti apa kan? Aku sebenarnya percaya, hanya saja aku perlu bukti untuk membuat hati aku percaya sepenuhnya pada Mas Dewa. Jujur aku sakit hati banget dengan ucapan Jenika, apalagi dia juga mendoakan aku keguguran, Dewi. Ungkap Feli apa adanya. Ia sebenarnya percaya hanya perlu bukti untuk lebih membuatnya yakin seyakin-yakinnya. Wanita ular itu, nggak punya adab. Seharusnya tadi aku habisi aja dia sekalian. Geram Dewi yang merasa Jenika sungguh keterlaluan. Tega sekali dia mendoakan seseorang dengan keburukan seperti itu. Dia kan juga wanita, tetapi kenapa mulutnya itu bisa berkata menyakitkan pada sesama wanita? Maksudnya, habisi. Feli tidak mengerti maksud habisi yang diucapkan Dewi. Pasalnya tadi ia tidak mengetahui jika Dewi datang ke kantor Dewa dan sempat berkelahi dengan Jenika. Sepulang kuliah aku mampir ke kantor untuk menemui Kak Bima. Aku malah melihat Jenika berantem dan menghina Kak Bima. Aku tidak terima dong dia menghina calon suamiku. Lalu aku hajar si Jenika sampai pingsan. Jelas Dewi dengan semangat. Rasanya tangannya gatal kembali ingin menjambak dan menghajar wajah Jenika. Setelah mendengar cerita Feli, astaga, seharusnya aku ikut join tadi, pasti sangat seru. Ujar Feli yang merasa menyesal melewatkan momen menyenangkan itu. Tenang, lain kali kalau dia berulah lagi kita sikat sama-sama. Sudahlah, Kak Feli nggak usah marah lagi sama Kak Dewa. Biar aku saja yang marah sama dia. Kak Feli jangan ikut-ikutan. Imbuh Dewi. Walaupun sebenarnya ia begitu senang melihat kakaknya itu menderita karena dicueki oleh istrinya. Tapi, aku kalau melihat wajah Mas Dewa bawaannya kesel banget. Rasanya dengar nafas dia aja tuh gedek banget. Ujar Feli mengungkapkan isi hatinya betapa jengkel dia melihat wajah suaminya sendiri. Masak sih. Jangan-jangan itu bawaan Yi lagi. Menurut pengalamannya tentang ngidam sepupunya di Bandung membuat Dewi sedikit mengerti tentang ngidam yang dialami para ibu hamil. Dulu waktu Kak Dina H4 mil, Kak Bram sampai pakai topeng karena Kak Dina selalu muntah-muntah saat melihat wajah Kak Bram. Aneh banget sumpah.
Lanjutnya dengan terkekeh lucu mengingat momen ngidam sepupunya yang begitu aneh itu. Hahaha. Aku juga berpikir ini semua bawaan B, yey. Tapi kasihan juga papi, pasti dia sedih banget saat ini. Tadi aja di mobil papi sampai nangis aku cuekin. Feli yang tertawa seketika terhenti, dan menjadi sedih dan khawatir memikirkan suaminya saat ini. Mendadak Feli merasa kangen pada suaminya itu, padahal baru beberapa menit ia merasa jengkel pada suaminya. Sungguh cepat sekali perubahan mood ibu H4 Mil itu. Dewi yang mendengar ucapan Feli langsung tertawa keras, rasanya lucu sekali mendengar panggilan saya pasangan suami istri bucin ini.